saya Yola Rinanda, mahasiswi semester 7 Universitas Terbuka Bengkulu, Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Dalam hal ini perkecambahan yang diambil adalah kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu air PDAM atau air ledeng, biji kacang hijau yang sudah direndam dan dipilih yang kualitas terbaik, botol ataupun tabung 600 ml, botol tabung 1000 ml, botol tabung 500 ml, deterjen bubuk sebanyak 100 gram, tisu untuk mengganti kertas saring, dan dalam hal ini kertas timah kami ganti dengan kertas manggis, pengaduk, serta karet yang digunakan untuk menutup larutan nantinya. Pertama, saya akan melakukan kegiatan penyiapan larutan. Masukkan 1000 ml air PDAM atau air ledeng ke dalam tabung 1000 ml. Kemudian masukkan deterjen bubuk. Lalu diaduk. Dan larutan ini sudah menjadi larutan dengan konsentrasi 100%. Kemudian ambil larutan 100% sebanyak 500 ml dan dimasukkan ke dalam tabung yang sudah diberi label konsentrasi 100%. Dan selanjutnya ambil 500 ml air ledeng atau air PDAM tadi. Masukkan ke dalam tabung larutan yang 100% sehingga menjadi larutan 50%. Kemudian masukkan ke dalam tabung 500 ml dan dimasukkan ke dalam tabung yang berlabel 50%. Lakukan kegiatan yang sama secara berulang hingga larutan 3,1%. Kemudian kita ambil 500 ml air PDAM atau air ledeng dan dimasukkan ke tabung yang sudah diberi label air PDAM. Setelah semua larutan siap, masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam seluruh botol larutan. Biji kacang hijau yang dimasukkan adalah sebanyak 10 butir. Setelah biji kacang hijau dimasukkan, kita diamkan selama 5 menit. Setelah direndam, kemudian kita ambil biji kacang hijau yang ada di dalam tadi, dan saya sudah menyiapkan beberapa biji kacang hijau yang telah direndam sesuai konsentrasi tadi. Di sini ada yang larutan 100% yang tadi sudah saya pisahkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan tisu ke dalam tabung larutan yang sudah diberi label sesuai konsentrasi. Selanjutnya, kita masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam dalam larutan 100% tadi ke dalam tabung yang sudah bermerek 100%. Lalu, kita masukkan air sebanyak 2 sendok makan ke dalam. Maksud saya air dari larutan tabung 100%, 2 sendok makan ke dalam tabung yang sudah berlabel 10. Kemudian lakukan hal yang sama pada seluruh tabung ini ke dalam tabung yang ada di depannya sesuai label yang telah dibuat. Setelah selesai seperti ini, sudah diberi 2 sendok makan
larutan, ditutup dengan kertas timah. Kertas timah di sini saya ganti dengan kertas manggis. Seperti ini, dan dilakukan bersama secara berulang. Ketika sudah ditutup seperti ini bentuknya, dan kita diamkan selama 48 jam. Dan setiap 24 jam tabung-tabung ini harus diamati dan dibuat ke hasil pengamatan yang ditemukan dibuat di dalam tabel yang ada di lembar LKP. Ini adalah penampakan biji kacang hijau saya setelah 24 jam. Saya akan mengambil contoh pada konsentrasi larutan 100%. Dapat kita lihat setelah 24 jam biji kacang hijaunya masih tidak tumbuh ataupun belum tumbuh, tidak terkena ataupun tidak terkontaminasi dengan konsentrasi deterjen. Sudah tumbuh menjadi seperti ini. Itu sudah terlihat. Ini adalah biji kacang hijau saya setelah 48 jam. Di sini pada konsentrasi larutan 100%, biji kacang hijaunya masih belum tumbuh ataupun kecamannya juga belum nampak, sedangkan pada air PDAM sudah semakin terlihat dan semakin panjang. Demikian praktikum IPA tentang pencemaran deterjen terhadap perkecambahan dari saya. Jadi pada kesimpulannya, semakin tinggi kadar deterjen atau konsentrasi deterjen ataupun larutan pada deterjen tersebut, maka semakin sulit pula biji kacang hijau ataupun kacang hijau itu untuk tumbuh. Dan semakin rendahnya konsentrasi larutan tersebut, maka semakin cepat pula pertumbuhan biji kacang hijau tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.